illa billahil alil azim. Segala puji bagi Allah. Salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Agus. Terima kasih kepada Ibu Jam'iyah, kepada para guru, dan juga kepada adik-adik yang cerdas. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah merahmati, dan menjadikan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Hari-hari ini adalah hari di mana setiap orang sedang berupaya untuk beradaptasi. Semua beradaptasi. Dan orang yang mampu beradaptasilah yang akan menjadi orang-orang hebat. Mengapa dinosaurus hari ini sudah menjadi langka? Karena dinosaurus ternyata tidak mampu beradaptasi. Mereka kurang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Namun kenapa hari ini kita tetap bisa melihat lebah dan semut? Meskipun lebah dan semut adalah bagian dari hewan purba yang hari ini masih ada. Karena semut dan lebah adalah salah satu contoh hewan yang mampu beradaptasi. Dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya beradaptasi, bekerja sama, bersinergi. Hari ini kita melihat bahkan Al-Quran pun mengabadikan nama dari dua hewan ini menjadi nama ayat Al-Quran. An-Naml dan An-Nahl. Baik, ada yang cerdas, guru yang luar biasa, staf dari Al-Azhar, Sumarekon Juara, dan juga Jam'iyah, ada yang cerdas. Kita langsung masuk ke materi kita. Sengaja saya mute-kan semuanya, sehingga semua nanti bisa langsung fokus dan tidak ada suara-suara yang masuk. Ketika hari ini, semuanya fokus dan mengizinkan untuk benar-benar belajar. Saya yakin, insya Allah, kalian memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjadi seseorang yang hebat. Ada yang cerdas. Saya bersama dengan Al-Azhar sejak tahun 2002. Artinya, 2002 sampai 2020. Oh, luar biasa. Sudah hampir 20 tahun bersama dengan Al-Azhar. 2002. 2022. Luar biasa. Jadi ketika kalian belum lahir, ternyata Al-Azhar adalah bagian dari sebuah institusi yang terakui dan diakui. Kalian akan belajar sebagaimana para profesional belajar. Alhamdulillah Kak Aris diberikan kesempatan untuk memberikan materi-materi training profesional di perusahaan-perusahaan. Ini adalah merupakan training profesional yang kami lakukan. Jadi kalian beruntung karena tidak semua siswa-siswi SMP mendapatkan materi sebagaimana kalian rasakan. Pun para dokter spesialis, mereka juga merasakan sebagaimana yang kalian rasakan. Baik, sekarang kita terus fokus. Kalian boleh tulis di chat, ya. Kita akan lihat jawaban kalian melalui chat yang kalian akan jawab. Tes fokus. Perhatikan baik-baik. Menurut kalian apakah ini? Tulis di chat. Kita akan lihat. Yes, cerdas. Pertama, Raka, Liv. Bagus. Raka yang pertama. Said yang kedua. Liv. Airlangga. What? Itulah Liv. Lihat warna putihnya. Lihat warna putihnya. Lihat warna putihnya. Kalian akan melihat bagaimana tulisannya. Liv. Bagus, cerdas. Ada yang bilang bayangan putih. Betul. Tapi ini adalah Liv. Lihat. Sudah saya kasih garis ya. Liv. L-I-F-T. Bagus. Kita yang berikutnya. Apa yang pertama kali kalian lihat ketika melihat gambar ini? Manusia. Wajah. Wajah. Muka. Bibir. Wajah. Bibir. Bunga. Kupu-kupu. Muka. Wajah. Yang melihat wajah pertama kali, kalian dominan berpikir dengan otak kanan. Kreatif. Cerdas. Yang melihat ada wajah, ada kupu-kupu, ya, ada kupu-kupu, ada bunga,
kemudian ada tangkai, itu kalian berpikir dengan otak kiri, otak pintar. Jadi biasanya yang pakai otak kiri itu pintar dia, suka matematika, gitu kan, suka hafalan. Tapi yang otak kanan biasanya lebih suka kreativitas, lebih suka aktivitas-aktivitas yang tidak monoton. Nah, seperti itu. Baik, dua-duanya penting. Pintar dan cerdas harus bekerja sama. Sekarang berikutnya, apa yang kalian lihat pertama kali ketika melihat gambar ini? Ayo. Kalau yang melihat keduanya tadi, bunga, kupu-kupu, sekaligus melihat wajah, berarti kalian pintar sekaligus cerdas. Gitu. Ya, ini lihat. Gajah, blur, cat, blur, gajah. Hantu, semut, toilet, burung. Baik, ini adalah gambar sapi. Coba kalian lihat. Lihat sapi. Fokus pada sapi. Lihat. Nah. Temu ya? Sapi. Sapi kok serem. Itu sapi. Ini adalah gambar yang mampu menjadikan otak kalian bekerja. Lihat. Sapi. Serem amat. Bukan. Ini kadang-kadang nanti akan keluar ketika kalian dilakukan tes IQ. Itu kelihatan kadang-kadang. Apa ini? Sapi. Baik. Sekarang berikutnya. Tebak gambar. Oke. Apakah ini? Iran. Betul. Iran. Lanjut. Kalau ada yang jawab, langsung. Bagus sekali. Apakah ini? Nama negara? Cina. Oke, betul. Cina. Cina. Bagus. Lanjut. Apakah ini? Oke, Mesir. Keren. 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 Bagus. Saya lanjutkan. Oh, dari Indonesia. Itu Mesir. Oke. Apakah ini? Peru. Betul. Peru. Ya, Peru. Lanjut. Apakah ini? Nepal. Betul. Ayo. Ayo yang belum fokus, belum konsentrasi, ikuti. Ada yang bilang nggak ngerti Pak saya Pak. Usaha dulu. Jangan menyerah. Karena momentum hari ini adalah momentum di mana kalian harus siap untuk beradaptasi. Lanjut. Apakah ini? Ayo. Monaco. Oke, cerdas tuh. Naila. Monaco. Lanjut. Ada Makiko. Monaco. Oke. Lanjut. Apakah ini? Ayo. 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 Sebentar, tadi belum ya. Sebentar. Saya akan coba geser sedikit chatnya. Ya. Ayo, apa? Pusing. Rusia. Ah, itu. Rusia. Ada yang pusing. Ayo, tidak boleh menyerah. Ini kita belum materi ini. Apa ini? Ayo, apa itu? Qatar. Betul. Qatar. Ada yang bilang pusing. Oh no, harus berusaha. Ini adaptasi. Apa berikutnya? Ayo, berikutnya. Perancis. Pintar. Perancis. Apa berikutnya? Apa? Yes, Jerman. Pintar. Apa berikutnya? Kanada. Pintar. Anarga. Pertama nih bagus. Kanada. Lanjut. Apakah ini? Ayo. Imajinasi. Pinter. Imajinasi. Lanjut. Yang terakhir. Rangkaian. Ada bilang 5 jin makan nasi. Oke, terus Sobat Mobil, lanjut.
Super mobil apa? Super mobil. Lanjut. Yang tengah apa itu? Super mobil. Apa? Tinja sedang kecapean. Betul, Rania. Rania 7A. Betul. Super mobil tinja sedang kecapean. Ayah dan Bunda, ini adalah sebuah metode cara bagaimana anak-anak kita berpikir terlebih dahulu sebelum memasuki sebuah materi yang mereka membutuhkan fokus konsentrasi. Bagus, keren. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Kita lanjut ke materi hari ini. Yang unggul. Setiap kita terlahir sebagai seorang juara. Ada yang cerdas. Dari 500 juta spermatozoa, ternyata satu yang terpilih menjadi manusia. Dan satu itu adalah kita. Kita dilahirkan sedemikian beruntung. Ada sebagian kita yang terlahir tanpa mata sehingga tidak bisa melihat. Kadang-kadang mereka tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Kalian adalah orang yang beruntung. Lihatlah dengan hatimu. Ketika kita melihat fenomena seperti ini, apa kekurangan mereka? Kadang-kadang ketika ditanya apa kekurangan mereka, apakah Allah menciptakan kekurangan? Ternyata Allah zat yang sempurna dan tidak menciptakan ketidaksempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus kekurangan itu yang kita lihat itu apa? Apakah itu bukan kekurangan? Ternyata itu bukan kekurangan. Tapi itu yang dinamakan keunikan. Itu yang dinamakan keunikan. Setiap anak terlahir unik. Dan di balik keunikan itu ternyata adalah kelebihan. Di balik keunikan itu adalah kelebihan. Karenanya kita coba lihat. Saya punya sahabat. Dia bernama Bang Zul. Bang Zul adalah sosok yang terlahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Tapi hari ini ketika kalian klik di internet, di YouTube, di Instagram, di Google, Zul fotografer, maka kalian akan melihat beliau adalah salah satu fotografer profesional dunia yang terlahir dalam kondisi kurang sempurna secara fisik. Namun kata Allah, saya tidak pernah menciptakan kekurangan. Tapi setiap manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan ini. Saya tidak membiarkan kekurangan ini membatasi langkah saya ke depan untuk mengejar mimpi-mimpi. Saya berharap. Lihat tangannya. Lihat bagaimana seorang Zul. Seorang yang tidak punya lengan dan kaki. Ternyata dia mampu mendunia. Menerima dirinya dan menghadapi masalahnya. Dan dia menjadi bukti yang luar biasa. Lihatlah bukti dari Bang Zul. Tapi juga kemarin ada beberapa hasil karyanya internasional di Turki. Hasil karyanya menuju saya ingin membantu teman-teman yang mempunyai keinginan untuk belajar fotografi. Saya berharap yang mendapatkan inspirasi fotografi itu bukan hanya orang-orang dalam tanda kutip normal, tapi teman-teman disabilitas. Tapi saya bangga. Lihat bagaimana kakinya yang hanya selutut, bahkan kurang. Bahkan dia membuat mobil dengan rekayasa dia sendiri bersama dengan tukang las yang ada di desanya. Dia bisa bergerak dengan kekurangannya. Seorang Bang Zul menjadi inspirasi bagi kita, bagi dunia. Suatu hari mudah-mudahan saya bisa mengajak Bang Zul ke Sumarekon Juara. Bercerita kepada Anda secara langsung, secara offline. Dengan keterbatasan yang saya miliki. Saya menganggap saya disabilitas. Tapi saya bukan orang-orang yang cacat. Melainkan saya hanya orang. Seorang Bang Zul bisa berprestasi. Walaupun dia tanpa lengan dan tanpa kaki. Bagaimana dengan kita? Ada yang cerdas. Kalian punya rencana. Rencanakan masa depanmu.
Ketika engkau tidak punya rencana, engkau akan menjalankan rencana orang lain. Miliki impian dan cita-cita. Ketika engkau tidak punya impian, engkau akan menjalankan impian orang lain. Walaupun engkau pintar, walaupun engkau cerdas, tapi kalau tidak punya impian dan cita-cita, engkau hanya melengkapi cita-cita orang lain. Tulis besar-besar di kamarmu, di depan meja belajarmu, impian-impianmu. Suatu hari nanti, kalian akan mencoret satu persatu karena mencapainya. Suatu hari saya berbicara di hadapan mahasiswa IPB Bogor. Tahun 2004. Saya berkata, tulis 100 impianmu. Tempelkan di depan meja belajarmu. Baca dan minta kepada Allah. Lakukan yang terbaik. Suatu hari nanti engkau akan mencoret satu persatu karena engkau telah mencapainya. Dan ketika itu mahasiswa-mahasiswi yang hadir menulis impian-impiannya. Menempelkan di depan meja belajarnya. Salah satu yang hadir di situ adalah Danang Ambar Prabowo. Seorang yang fenomenal di negeri ini. Dia menulis ingin menjadi mahasiswa berprestasi IPB. Ternyata tahun 2007 dia berprestasi secara nasional. Bukan hanya sekedar level IPB, nasional. Dia bermimpi ikut MTQ. Allah memudahkan urusannya. Dan dia ikut MTQ di Palembang. Dia bermimpi ikut Pekan Mahasiswa Ilmiah Nasional, PIMNAS. Dia pun mendapatkan itu. Dan apa yang terjadi? Bermimpilah. Ketika engkau bermimpi, suatu hari nanti, engkau akan mencoret satu persatu impianmu. Ketika dia bermimpi mendapatkan sertifikat internasional penyelam dunia, dia pun mendapatkan sertifikat scuba diver internasional. Dan ini luar biasa. Satu persatu impiannya tercoret. Suatu hari dia bermimpi ingin mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Kuliah dengan biaya beasiswa. Dan ternyata Allah memudahkan impiannya terwujud. Dia pun mendapatkan beasiswa ke negeri Sakura, Jepang. Dan dia menjadi bagian dari mahasiswa terpilih yang mengenyam beasiswa di sana. Bahkan ketika sampai di Jepang, dia mengirimkan email kepada saya. Paris, saya memiliki impian baru. Menaklukkan Gunung Fujiyama, Jepang. Gunung tertinggi Jepang. Dan akhirnya, dia berani dan mampu mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung tertinggi Jepang. Impiannya justru lebih dari 100. Bahkan lebih dari 200. Dia mampu menjadi salah satu manusia Indonesia yang menaklukkan Gunung Fujiyama, Jepang. Dia pun dikirim ke New Zealand, Selandia Baru. Bahkan, seorang Danang menyelesaikan gelar doktor S3 di usia yang sangat muda, 29 tahun. Dia bergelar doktor. Dan bahkan dia melanjutkan postdoktoral di King Abdul Aziz University, Coast University. Bahkan dia berkesempatan untuk umroh dan haji. Mengajak orang tuanya. Dan hari ini, Danang kembali ke Indonesia. Menjadi salah satu peneliti yang sangat-sangat dicari. Dia masuk ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itulah buah dari impian. Pertanyaannya, apa impianmu? Ketika engkau tidak punya impian, maka hambatan sedikit pun akan membuatmu menyerah. Impian. Hidup adalah pilihan. Engkau boleh memilih 3 pilihan ini. Menjadi pemain, menjadi penonton, atau tidak main, tidak nonton. Dalam kondisi pandemi ini, ada 3 orang. Orang yang pertama adalah orang yang fight dan menghadapinya. Orang yang kedua adalah orang yang netral. Normal-normal saja. Dan yang ketiga orang yang banyak mengeluh dan menyalahkan. Ingat, sejarah hanya dimiliki oleh para pemain. Ketika engkau menjadi penonton, engkau hanya memiliki story, cerita. Penonton boleh berteriak, namun tidak ada gol yang diciptakan oleh seorang penonton. Gol tercipta oleh seorang pemain. Sekali lagi, jadilah pemain dalam kehidupan. Hari ini, kalian sudah masuk ke level SMP. Kelas 7, kelas 8, dan yang kelas 9 sebentar lagi pun naik ke SMA. Jadilah pemain. Seorang pemain adalah sosok yang memahami. Dia harus punya target, punya tujuan. Karenanya, di era pandemi ini, kalian memiliki sebuah sejarah. Kalian bisa bercerita kepada anak cucu kalian suatu hari nanti. Bahwa di tahun 2020, tahun 2021, ini 2021, keren, luar biasa ya. Dan ternyata, di tahun ini,
kalian menghadapi sesuatu, pembelajaran yang berbeda, cara yang berbeda. Apalagi sekarang kelas 7, belum sempat melihat kelas, belum sempat belajar bersama dengan teman-teman. Tapi insya Allah sebentar lagi Indonesia akan terbebas dari COVID-19. Ketika semua nanti sudah diberikan vaksin, insya Allah. Sahabatku, ada yang cerdas. Lihat ini. Seorang pelari Inggris bernama Derek Redmond. Dia adalah sosok yang luar biasa. Dia mampu menjadi pemecah rekor dunia untuk lari 400 meter. Dan apa yang terjadi? Tahun 1992, Olimpiade Barcelona, dia ingin mempersembahkan yang terakhir sebelum dia gantung sepatu atau pensiun. Seorang Derek Redmond berlari sedemikian kencang dan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ternyata, tiba-tiba, dalam lari yang sedemikian kencang, hamstring kanan dia terkilir. Kaki kanan dia terluka. Dan dia pun terhenti. Ditinggalkan oleh semua lawannya. Seorang Derek Redmond duduk terdiam. Semua sudah menuntaskan finish. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia akan ditolong, tiba-tiba dia tetap berlari. Terpincang-pincang, terpincang-pincang, terpincang-pincang. Bahkan pun tidak bisa dihentikan. Sampai akhirnya hadir seorang ayah yang luar biasa bernama Jim Redmond. Jim Redmond ini menggandeng Derek Redmond sambil berbicara, "Sudahlah nak, tidak sah engkau lanjutkan, tidak apa-apa." Tapi apa kata Derek Redmond? "Tidak ayah, saya harus selesaikan sampai finish." Dan akhirnya sang ayah berkata, "Baiklah nak, mari kita selesaikan bersama-sama." Apakah dia dapat medali? Tidak. Apakah dia menjadi juara? Tidak. Tapi mengapakah film ini yang bertahan sampai hari ini? Menjadi trending. Bahkan menjadi inspirasi bagi dunia. Artinya adalah, ternyata proses itu kadang jauh lebih penting daripada hasil akhir. Proses yang menginspirasi. Proses yang memiliki sebuah sejarah dan cerita. Pandemi ini adalah proses yang harus dijalani. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena pada dasarnya, proses inilah yang akan menjadi kekuatan mentalmu, kekuatan imanmu, selain kekuatan imunmu. Akhirnya Derek Redmond mencapai finish dan 60.000 penonton di stadion itu berdiri memberikan aplaus tepuk tangan untuk dia. Kameramen televisi menyiarkan sedemikian luar biasa. Apakah karena dia dapat emas? Tidak. Apakah karena dia menjadi juara? Tidak. Ternyata justru dia terhargai karena dia menghargai proses. Hargailah proses hidupmu. Engkau akan dihargai oleh hidupmu. Itulah sebuah cerita nyata. Seorang Derek Redmond. 1992. Kalian belum terlahir saat itu. Tapi mengapa film ini tetap menjadi salah satu film yang fenomenal sampai hari ini? Karena film ini menginspirasi. Ketika engkau tidak menyerah, maka engkau tidak akan gagal. Itu kalimat yang luar biasa dari seorang Derek Redmond. Catat kalimat ini. Tempelkan di depan meja belajarmu. Tetaplah semangat. Karena tidak ada orang gagal. Yang ada adalah orang yang menyerah. Kenapa smartphone kita sering hang? Jawabannya adalah karena terlalu panas, karena terlalu banyak aplikasi, karena terlalu banyak foto dan video yang tidak bermanfaat dan ada di sana sehingga penuh. Sama dengan kita. Mengapa kita kadang hang? Otak kita tidak bisa berjalan dan berpikir dengan baik. Karena terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang masuk yang tidak perlu dalam otak kita. Terlalu banyak game online yang kita mainkan dan capek kita. Terlalu banyak aktivitas yang tidak dibutuhkan, capek kita. Berteman dengan orang-orang yang salah, capek kita. Ingat, manusia pun bisa hang. Sama dengan handphone. Ada yang cerdas. Kalau saya bertanya kepada kalian, lebih nikmat manakah? Menikmati proses atau hasil?
Coba jawab di chat. Menikmati proses atau hasil? Menurut kalian, lebih nikmat mana? Menikmati proses atau hasil? Proses. Bagus. Menikmati proses. Proses. Cerdas. Itu. Nikmati proses. Ketika nanti kalian temu alumni yang kalian ceritakan bukanlah hasil akhir. Walaupun hasil akhir itu bagian dari proses sebenarnya. Kita akan mendapatkan hasil terbaik dengan proses terbaik. Orang jahat adalah orang yang ingin mendapatkan hasil terbaik, tapi prosesnya curang. Itu adalah orang jahat, koruptor. Lihat. Proses. Proses. Saya suka dengan jawaban kalian. Ternyata hasil sebenarnya bagian dari proses. Dan hasil tidak pernah mengkhianati proses. Dan orang-orang yang mengkhianati proses adalah orang-orang yang curang. Kadang-kadang dia tiba-tiba ingin kaya dengan korupsinya. Ingin mendapatkan harta dengan mencopet dan mencuri. Wow, dia tidak menghargai proses. Padahal Allah selalu bertanya atas proses. Dari mana harta? Kemana dibelanjakan? Itu proses. Sekarang pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih diutamakan? Merubah proses atau merubah hasil? Ayo. Lebih utama merubah proses atau hasil? Oke, proses. Bagus. Cerdas. Kata Einstein, hanya orang gila yang ingin hasil berbeda dengan cara yang sama. Artinya, proses. Kita harus merubah proses. Tentu pembelajaran jarak jauh adalah bagian dari proses. Kalian menghadapi COVID ini bagian dari proses. Bagaimana kalian beradaptasi bagian dari proses. Dan ingat, Allah tidak pernah menyanyiakan upaya hebat dari orang-orang yang berproses. Baik. Jadi kita harus merubah proses. Tentu kalian harus komitmen. Ketika belajar walaupun di rumah, di kamar kalian, di rumah kalian, dan guru di kelas, kalian harus benar-benar berkomitmen atas proses. Dan ketika ada tugas, itu adalah bagian dari proses. Ada yang cerdas. Pertanyaan berikutnya. Proses itu terdiri atas respon dan peristiwa. Sekarang pertanyaan berikutnya. Manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih mudah? Merubah respon atau merubah peristiwa? Merubah respon atau merubah peristiwa? Ayo. Respon. Cerdas. Saya suka. Sumarekon juara. Respon. Jadi kita tidak bisa merubah peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Orang membenci kita, orang menghardik kita, orang memfitnah kita, itu peristiwa-peristiwa. Mendukung kita, peristiwa-peristiwa. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merespon atas peristiwa. Jadi ketika COVID ini, ketika pandemi ini, orang yang cerdas meresponlah yang mampu untuk mengelola emosi dan mengatur peristiwa. Baik. Sekarang, kita tidak bisa merubah peristiwa, namun kita bisa merubah respon. Pertanyaan berikutnya. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Jadi orang-orang yang tidak mau berubah, dia akan digantikan dan akan ditinggalkan. Ada yang cerdas. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah contoh perubahan. Ulat, menjijikkan. Ulat, merusak. Ulat, lambat. Ternyata, ulat yang sedemikian menjijikkan, lambat, dan merusak, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang keren, yaitu kupu-kupu, melalui sebuah proses yang dinamakan metamorfosis. Coba perhatikan. Bagaimana ketika dia melakukan metamorfosis? Gerakannya terbatas, makannya terbatas, kesabarannya tanpa batas. Dan ketika kupu-kupu ini benar-benar mampu melakukan metamorfosis, maka kita lihat. Ternyata luar biasa. Muncullah sosok baru, hewan baru. Yang bisa terbang dan tidak lagi lambat. Indah dan tidak lagi menjijikkan. Dan yang terpenting adalah dia ternyata bermanfaat dan tidak merusak. Kupu-kupu. Sebuah proses dari perjalanan panjang perubahan. Dari ulat yang menjijikkan menjadi indah. Dari ulat yang lambat menjadi cepat terbangnya. Dari ulat yang merusak menjadi kupu-kupu yang bermanfaat dan membantu penyerbukan. Sebuah contoh sederhana tentang perubahan.
Itulah perubahan. Ada yang cerdas. Saya suka dengan video ini. Kalian lihat. Bagaimana agar pengunjung mau melewati tangga manual dan meninggalkan eskalator. Kalian lihat itu. Semua orang melewati eskalator. Dan tidak mau menaiki tangga manual. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar orang mau melewati tangga manual dan meninggalkan eskalator? Coba jawab via chat. Apa yang bisa kalian lakukan agar orang mau melewati tangga manual dan meninggalkan eskalator? Menghilangkan eskalatornya. Eskalatornya dihilangkan. Eskalatornya dimatikan. Eskalatornya dirusak. Wow. Jawaban-jawaban ini adalah jawaban-jawaban yang dibutuhkan di sini. Ayo terus. Eskalatornya dimatikan. Matiin eskalatornya. Oh, tegar Wahyu. Bagus. Tangganya dibuat lebih kreatif. Nel, kasih duit di tangganya. Tangganya dirubah. Keren. Ya, kita coba lihat bagaimana jawabannya. Apakah eskalatornya dimatikan? Ataukah dikasih duit tangga manualnya? Ataukah dirubah tangga manualnya menjadi menarik dan menyenangkan? Ternyata jawabannya adalah tangga manualnya yang dirubah. Menjadi sesuatu yang unik. Menjadi sesuatu yang baru. Menjadi sesuatu yang menarik. Menjadi sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa merubah dan memaksa orang lain. Tapi kita harus merubah diri kita sendiri. Lihatlah. Oh, keren. Dan bahkan eskalatornya tidak dimatikan semenit pun. Eskalatornya tetap berjalan. Bagaimana caranya agar Summarecon tetap menjadi juara? Jangan tutup semua sekolah di sekitarnya. Jangan ganggu SMP-SMP yang lainnya. Biarkan mereka tetap berdiri. Biarkan mereka tetap melakukan pembelajaran. Tapi rubahlah Summarecon juara ini menjadi benar-benar juara. Menarik, hebat, menyenangkan. Hampir 100%. Hampir 100% mampu melewati tangga manual dan meninggalkan eskalator. Ada hukum namanya law of attraction. Nah, lihat baik-baik. Kemiripan menarik kemiripan. Kalian lihat bandul. Bandul yang sebelah kanan ini adalah bandul yang beratnya sama dengan kirinya. 250 gram. Panjangnya yang berbeda. Yang pertama 30 cm, yang kedua 50 cm, yang ketiga 40 cm, yang keempat 30 cm, dan yang terakhir 35 cm. Ketika yang 30 cm digerakkan, maka ternyata yang ikut bergerak adalah yang panjangnya sama, yaitu 30 cm, yang warna kuning ini. Artinya adalah, kalian akan dipengaruhi oleh kemiripan-kemiripan. Orang malas biasanya senang berkumpul dengan orang malas. Orang-orang yang semangat kumpul sama orang yang semangat. Kalau kalian berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang semangat, insya Allah akan ikut semangat. Kata Rasulullah, kalau kita bergaul dengan tukang penjual minyak, kita akan mendapatkan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan mendapatkan panas apinya. Seperti itu. Lihat baik-baik. Ternyata ada sebuah hukum yang perlu kalian pahami. Bagaimana menghadapi pandemi ini? Positifkah atau negatifkah? Mengeluhkah atau berjuang untuk menghadapi dan menuntaskannya? Lihat, ketika ada 2 toples yang diisi nasi. Nasi yang sama, dari tempat yang sama, kemudian dipisah 2. Nasi yang pertama dituliskan kata positif. Pintar, cerdas, cantik, sabar. Nasi yang kedua dengan kalimat negatif. Bodoh, tolol, goblok, malas, benci, sebel. 7 hari. Ketika 2 nasi ini dipisah di tempat yang berbeda. Kemudian dibaca labelnya terus-menerus. 7 hari kemudian seperti ini hasilnya. Yang label positif putih bersih. Yang label negatif bau busuk dan sedemikian tidak nyaman dilihat. Begitupun dengan kalian. Bagaimana pandemi ini menjadi sesuatu? Tergantung bagaimana kalian menghadapinya. Bagaimana kalian melewatinya dengan cerdas. Mengeluh atau justru optimis.
pembelajaran di era pembelajaran jarak jauh, era pandemi ini, adalah pembelajaran yang diprediksi 10 tahun ke depan sebenarnya. Tapi Allah mempercepat di tahun 2020-2021 ini. Dipercepat luar biasa. Wow. Ternyata yang perlu kalian pahami, percepatan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya pandemi COVID ini adalah percepatan yang di luar dari batas nalar awalnya. Tidak terpikirkan. Ternyata pasca pandemi nanti pun sebagian sekolah mengadakan online, sebagian offline. Jadi 1 minggu itu 3 hari online, 3 hari offline, 2 hari online. Ada sebuah variasi di mana akhirnya murid, siswa bisa berkreasi lebih banyak. Wow. Sekarang hambatan. Hambatan perubahan. Saya beritahukan kepada kalian. Hambatan pertama itu dari diri kalian sendiri. Bukan oleh orang lain. Bukan oleh orang tua, teman, guru, ataupun situasi COVID ini. Hambatan dari diri sendiri. Hambatan internal. Hati-hati dengan hambatan internal. Orang yang suka menghambat dirinya itu lebih berbahaya daripada orang yang dihambat oleh orang lain. Lihat. Gajah. Ketika gajah ini ditaklukkan oleh seorang pawang, caranya sederhana. Ketika gajah ini masih kecil, masih lemah, dikasih rantai kakinya, diikat di sebuah pohon, setiap kali dia bergerak, selalu terasa sakit. Setiap kali bergerak, tidak mampu. Sampai akhirnya gajah ini ketika besar berpikir, selama ada rantai aku tidak bisa pergi kemanapun. Selama ada rantai aku tidak kuat kemanapun. Dan itu terjadi. Hari ini ketika adik ke taman safari, ke kebun binatang, maka yang dilihat adalah gajah ada rantai di kakinya dan dia tidak berani kemanapun. Kenapa? Di dalam dirinya sudah ada hambatan internal. Aku tidak bisa pergi kemanapun ketika ada hambatan. Lihat. Kita belajar dari seorang lalu Muhammad Zuhri. Seorang pemuda kampung daerah NTB yang tidak pernah dikenal. Bahkan tidak pernah diprediksi menjadi juara olimpiade atletik lari 100 meter remaja. Seorang lalu Muhammad Zuhri yang tidak pernah diberitakan. Bahkan tidak pernah diekspos. Namun tahun 2019 lalu Muhammad Zuhri membuat bergetar negeri ini. Karena dia mampu memecahkan rekor dan mengalahkan pemain-pemain terbaik dari Amerika, dari Afrika. Seorang lalu Muhammad Zuhri tidak dihambat oleh internalnya. Dia memang tidak dikenal, tidak dianggap, tidak diprediksi. Namun dia melejit dan mengalahkan semua pemain unggul dari negara-negara terbaik. And they are away, and a good start made by Mollering and also by Zuhri. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zuhri of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19. Apa yang terjadi? Really close between Zuhri, Mollering and Schwartz. Seorang Zuhri memecahkan rekor dunia. Seorang Zuhri memecahkan rekor Amerika. Seorang Zuhri membuat terperanjat. Bahkan orang-orang yang hadir bengong. Bagaimana seorang yang tidak pernah diprediksi. Bagaimana seorang yang biasa-biasa saja. Akhirnya mampu menjadi juara dunia dan mengalahkan lawan-lawan hebatnya. Dia sujud syukur. Nih lihat, itulah bedanya. Ketika seorang muslim mendapatkan kebahagiaan, dia langsung ingat pada Allah Azza wa Jalla dimanapun. Dan ternyata Zuhri ini tetap melakukan ini. Walaupun dia di hadapan khalayak yang mungkin tidak mendukungnya. Tidak satu pun yang menjadi supporternya. Wow, bahkan dia tidak mendapatkan bendera merah putih saat itu. Lalu Muhammad Zuhri. Sekarang yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan apa? Hambatan dari luar diri kalian. Hambatan dari luar diri kalian. Ternyata itu adalah hambatan dari teman, dari sahabat, dari keluarga, atau bahkan dari orang-orang yang kalian kenal. Ini ada sebuah ilustrasi. Kutu anjing adalah sosok hewan yang mampu melompat 300 kali lebih tinggi daripada tubuhnya. Tapi ternyata ketika kutu anjing ini dimasukkan ke dalam kotak korek api, diberikan makanan yang cukup, ditutup kotak korek api dengan udara yang cukup. Setiap kali kutu ini melompat selalu terpentok, sehingga 2 minggu ada di dalam kotak korek api. Apa yang terjadi? Hari ke-15, ketika kutu ini dikeluarkan dari kotak korek api,
Ternyata kutu ini hanya mampu melompat setinggi kotak korek api. Kenapa? Karena setiap kali dia melompat tinggi, dia merasa sakit. Dan ketika pun dia dikeluarkan dari kotak, ternyata dia hanya mampu melompat setinggi kotak korek api. Karena dia berpikir, kalau melompat terlalu tinggi, sakit. Dan ini bisa terjadi. Kotak korek api. Lihat. Ini adalah sebuah sosial eksperimen yang dilakukan di Bali. Ini tidak ada talinya. Dan orang-orang yang hadir ini benar-benar berhenti. Benar-benar berhenti. Seolah-olah mereka dihambat. Padahal eksternal sebenarnya tidak menghambatnya. Bahkan, ketika simulasi ini diberikan pada sebuah jalan yang cukup sepi, orang pertama berhenti. Motor kedua berhenti. Motor ketiga berhenti. Dan bahkan sampai motor keempat ikut berhenti. Tali ini tidak ada. Invisible rope. Kalian bisa cari di internet, di YouTube. Dan ternyata ada yang cerdas. Ketika tiba-tiba di seberang, orang lewat belakang. 4 orang yang naik motor ini lewat belakang semuanya. Coba kalian lihat. Nah, di sini. Mengapa mereka lewat belakang semua? Karena mereka merasa dihambat oleh eksternal. Padahal tidak. Itu hanya persepsi saja. Ada yang cerdas. Untuk menghadapi, sekali lagi, pandemi ini, ada 4 kecerdasan yang harus kalian miliki. Kecerdasan yang pertama adalah IQ. Cerdas otak. Itu penting. Kemampuan mengikuti pembelajaran. Matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, sosial, PPKN, apapun nama pelajaran itu, kalian harus ikuti. Karena itu akan menjadi indikator kecerdasan IQ kalian. Ini penting. Siapa bilang nggak penting? Indikator kalian nanti masuk ke SMA favorit, perguruan tinggi negeri, itu salah satunya adalah nilai. Itu penting. Tidak boleh diabaikan. Kemudian yang kedua adalah EQ, kecerdasan emosi. Bergaul, ikut kepanitiaan, kemudian ikut aktivitas organisasi. Tadi menjadi MC, menjadi membawakan doa, itu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini yang akan menjadikan kalian melejit. Pintar, harus cerdas, emosi. Kemudian HQ, spiritual, ketaatan, patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pengawasan atau tidak ada pengawasan, kalian benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah. Ada Allah yang melihat, ada Allah yang menatap, ada Allah yang memandang. Sehingga kita selalu jujur dan senantiasa komitmen untuk menjalankan kebaikan. Dan yang terakhir, yang dari 4, sebenarnya banyak kecerdasan, tapi 4 kecerdasan ini adalah kecerdasan dasar yang harus kalian miliki. AQ. Apa AQ? Adversity question. Kecerdasan menghadapi kemalangan. Kecerdasan menghadapi masalah. Kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Adversity question ini ternyata penting. Bagaimana pandemi ini kalian menghadapinya? Bagaimana perubahan kurikulum kalian menghadapinya? Bagaimana menghadapi pola belajar yang berubah kalian menghadapinya? Jadi bagaimana tetap berprestasi di era pandemi? Jawabannya sederhana. Hadapilah. Jalanilah. Lakukanlah yang terbaik. Dan ikuti sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Kalian akan menjadi juara. Suatu hari, ketika di Kazakhstan, seorang anak bernama Abiter Majabayev dengan nomor punggung 4 ini menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Coba kalian perhatikan. Ketika tarik tambang ini hampir tuntas, hampir selesai, karena semua sudah melewati garis merah, kecuali Abiter Majabayev sendiri. Tapi dia pantang menyerah, dia pantang mengeluh, dia pantang putus asa, dia bertahan, bahkan sampai dia akhirnya membawa timnya menjadi juara. Pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang putus asa, pantang menyalahkan. Dan akhirnya seorang Abiter Majabayev ini benar-benar mampu menggerakkan teman-temannya. Mampu menjadi detonator. Dan akhirnya tim yang sebelumnya diprediksi kalah membalik keadaan menjadi juara. Karena satu orang yang tetap bertahan. Adversity question. Kecerdasan menghadapi kemalangan.
Dan akhirnya Abidar Majabayev bersama timnya layak menjadi juara yang disegani. Adik-adik yang cerdas, 4 kecerdasan itu penting. Secara singkat, saya akan berikan 5 langkah cerdas mengelola masa depan di era pandemi ini. Ada 5 ibu jari kalian. Yang pertama, berakhlak mulia, jempol, berkarakter, hormat pada orang tua, taat pada Allah, hormat pada orang tua, hormat pada guru, menghargai orang-orang yang di bawahmu. Ketika pandemi ini, emosi-emosi hadir bukan karena besarnya masalah, tapi kadang-kadang karena kita tidak bisa mengelola diri kita. Keberadaan kalian adalah harapan dari orang tua, harapan dari masa depan Indonesia. Karenanya ada yang cerdas. Ketika kalian memahami ini, lihat, saya tunjukkan sekilas tentang video ini. Ketika ada 2 pohon, 2 bunga, yang satu diperlakukan positif, yang satu diperlakukan negatif. Begini pun kalian merespon bagaimana kondisi kalian di era pandemi ini. Hari pertama, pohon A atau bunga A diberikan istilah bahagia. I love you. Bunga yang kedua diberikan kalimat yang tidak nyaman. Hari kelima, perlakuan untuk yang A konsisten. Perlakuan untuk yang B berbeda. Begitu pada hari-hari berikutnya. Pertanyaannya, bagaimana perlakuanmu terhadap dirimu di era pandemi ini menentukan masa depanmu? Mengeluh tidak memecahkan masalah. Hadapilah masalahmu. Hari ke-15, dia menggambar dengan gambar yang indah untuk bunga A. Dan diperlakukan dengan sedemikian tidak nyaman untuk B. Dirawat dengan indah untuk yang A. Diberikan ketidaknyamanan untuk yang B. Lihat, sudah mulai menguning tuh daunnya. Sudah mulai meranggas. Hari ke-25, ketika dihadirkan pohon kecil sebagai teman, ternyata bunga saja yang menurut kita tidak punya telinga, dia ternyata bisa merasa. Lihat yang B sudah mulai mengerut, mengecil. Wow. Dan kita lihat di hari terakhir, hari ke-30. Mengapa itu bisa terjadi? Itu pun bisa terjadi pada kalian. Di saat pandemi ini, apakah kalian meremehkan atau tetap termotivasi untuk maju? Apakah kalian menganggap ini hal yang menjenuhkan atau tantangan untuk membuat kalian bangkit? Itu berbeda. Lihat, yang pertama adalah hargai prosesnya. Hargai. Ada Allah, ada orang tua, ada guru, dan orang-orang yang mungkin membantu kita. Yang kedua, telunjuk. Disiplin. Komitmen. Walaupun pandemi ini PJJ, pembelajaran jarak jauh, guru tidak bisa mengawasimu. Guru tidak bisa melihatmu. Tapi ada Allah yang melihatmu. Apakah ketika kalian menutup kamera, kalian ada di depan laptop atau di depan handphone? Atau bahkan kalian pergi entah kemana? Allah tahu. Guru memang tidak tahu. Tapi hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tentang tugas-tugas. Apakah kalian bersungguh mengerjakannya? Disiplin, komitmen, bisa dipercaya. Di saat pandemi ini, satu yang perlu kalian pahami. Tidak seorang pun yang bisa memaksamu kecuali engkau mengizinkannya. Tidak seorang pun yang bisa memaksamu kecuali engkau mengizinkan diri kalian untuk bersama semangat dengan sekolah. Sumarekon, juara. Lihat baik-baik. Ini sebuah film yang luar biasa. Ada yang cerdas. Ketika seekor beruang mengajarkan anaknya memanjat es
salju yang sedemikian dingin dan rapuh. Ini yang sedang dilakukan oleh guru-guru kalian dan juga orang tua kalian. Beruang yang besar ini adalah guru dan orang tua kalian, sedangkan yang kecil adalah kalian. Di saat ini semua menghadapi ujian, pandemi. Hampir 1 tahun. Coba. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Beruang kecil ini berusaha untuk mendaki. Berusaha untuk menuntaskan. Berusaha untuk menyelesaikan. Dan lihatlah baik-baik. Ketika dia berusaha untuk naik dan terus naik. Tiba-tiba. Lihat induknya. Melihat anaknya hampir selesai. Justru induk ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Di luar batas nalar kita. Dijatuhkan kembali. Dan bahkan anak beruang ini terjatuh sedemikian jauh. Terjatuh sedemikian luar biasa kuat. Wow. Terlempar sampai dasar. Namun apakah dia menyerah? Oh tidak. Tidak. Ternyata dia tetap maju ke depan. Tetap optimis. Bahkan menuntaskan. Inilah yang seharusnya terjadi pada diri kita. Pada diri kalian dan juga saya. Tetap optimis. Tuntaskanlah ujianmu. Dan engkau akan menjadi manusia yang memiliki sejarah. Dan bukan sekedar cerita. Memiliki histori dan bukan sekedar story. Ada yang cerdas. Video ini video yang luar biasa mengajarkan kepada kita. Tetaplah optimis dan tetaplah semangat menghadapi ujian apapun. Kalau Allah melalui Rasul-Nya memberitahukan kepada kita karakter munafik adalah yang pertama, kalau bicara suka bohong, janji nggak menepati, dipercaya berkhianat, maka tentu menjadi sosok yang hebat adalah sosok yang bisa memutar karakter itu. Hadapi pandemi ini dan tetap semangat dengan kejujuranmu, dengan tepati janjimu dan bisa dipercaya. Orang tua bekerja, mencari biaya yang sedemikian luar biasa untuk pendidikanmu, pegang kepercayaan itu. Guru memberikan tugas-tugas, jujur, dan lakukan dengan tepat janji. Itu adalah sebuah konsep yang luar biasa. Ada yang cerdas. Kalau kalian memahami ini, maka kalian tentu akan memahami, yaitu ternyata yang ketiga, setelah mengapresiasi, menghargai, komitmen, kita harus punya impian besar. Tadi yang saya bilang, punya tujuan besar. Nih, tidak ada otak pintar ataupun bodoh, yang adalah otak yang terlatih. Coba kalian lihat. Semua berlatih. Tidak ada yang tiba-tiba bisa. Begitupun dengan pandemi ini. Semua berjuang. Berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kalian hari ini adalah sosok yang akan mengisi Indonesia 20 tahun ke depan. Kalian hari ini adalah sosok yang akan mengisi sejarah Indonesia. Berlatihlah yang terbaik. Belajarlah yang terbaik. Ikutilah prestasi yang terbaik. Al-Azhar Sumarekon juara. Menghantarkan kalian menjadi sosok-sosok yang hebat itu. Lihat. Tidak ada yang kebetulan. Semua dimulai dengan latihan yang hebat. Kata Bruce Lee, lebih baik bercucuran keringat dalam latihan daripada berdarah-darah dalam pertempuran. Yang keempat, persahabatan. Tim, kalian tidak bisa sendirian. Bekerja samalah dengan teman. Bersilaturahim dengan teman. Ketika ada tugas, komunikasi bersama-sama. Kerjakan PR bersama-sama. Yang sudah bisa ajarkan kepada yang belum. Yang sudah pahamkan kepada yang belum. Jangan sampai egois. Karena persahabatan, persaudaraan itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan untuk menghadapi pandemi ini.
Kalian tidak bisa sendirian. Sendirian itu tidak enak. Kalian tidak bisa egois. Sukses sendiri itu nggak enak. Mengapa menonton bioskop itu enak kalau bareng-bareng rame daripada sendirian nontonnya, layar gede sendirian. Kenapa perjalanan yang hebat, rekreasi itu indah ketika bareng-bareng? Karena kebersamaan itu adalah luar biasa. Miliki jaringan, miliki teman, tapi yang positif. Teman yang positif. Semua dimudahkan ketika semua saling bekerja sama. Ya. Semua dibutuhkan kerjasama. Pandemi ini tuntas dan ringan kalau kalian tidak egois. Diskusi dengan gurumu. Belajar bareng-bareng dengan temanmu. Zoom bareng. Dan semua dimudahkan. Yang terakhir, tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Di era pandemi ini, sudahkah kalian tetap menjaga keceriaan? Senyum. Ungkapkan terima kasih kepada orang tua yang sedemikian berkorban menyiapkan semua untukmu. Kepada guru yang tetap konsisten membersamai. Kepada teman-teman yang senantiasa setia menjadi sahabatmu. Ungkapkan terima kasih kepada mereka. Dan kalian harusnya lebih nyaman untuk berkata maaf ketika memang kalian berada dalam kondisi yang salah. Kalian harus mampu memperbaiki dan mengevaluasi. Hari ini adalah hari di mana 2021 sudah mulai berjalan. 2020 sudah berlalu. Yuk, jangan meremehkan yang kecil. Kalau PR ditumbuk, kalau sudah tertumbuk sedemikian banyak, malas hadirnya. Jangan meremehkan yang kecil. Hampir menang dia. Tapi gara-gara dia meremehkan hal yang kecil. Kenapa dia kalah? Karena dia meremehkan hal yang kecil. Coba bayangkan. Nih lihat. Nah, di sini. Titik kritisnya di sini. Dia mengangkat kedua tangannya padahal kurang 5-10 meter saja. Nah, seperti itu. Dan sebagai sebuah kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini adalah perhatikan baik-baik. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan. Ini waktu kita sudah jam 9:30. Dalam menghadapi pandemi ini, tetaplah nikmati prosesnya. Komitmen dan disiplin mengerjakan tugas-tugas. Jalin persahabatan dan tidak egois sendiri. Hargai orang tua dan gurumu yang menjadi bagian dari sejarah hidupmu. Dan yang terpenting adalah kita tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa terbaik, dengan permohonan terbaik, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Selamat berjuang adik-adik yang cerdas. Al-Azhar Sumarekon juara harus tetap menjadi juara bagi orang tua, bagi guru, bagi murid-murid, yaitu kalian. Tetap menjadi sejarah. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Aris atas motivasi yang luar biasa. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi sudah diberikan oleh Pak Aris diantaranya, kekurangan bukanlah hal yang menghambat dalam kita berproses menuju kesuksesan. Hasil tentu penting, tapi proses menuju hasil jauh lebih penting karena dalam berproses itulah kita tertempa dan terbentuk. Penopang masa depan adalah IQ, EQ, SQ, dan AQ. Pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang menyalahkan, semangat belajar, insya Allah kita akan sukses. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya akan tutup dengan pantun ya. Pergi memancing ikan nila. Cakep. Nila dipancing di hari senja. Cakep. Salam undur dari saya untuk hadirin semuanya. Cakep. Saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Keren Nabila. Pak Ridho dan Bapak Ibu bangga sama Nabila dan yang lainnya. Mantap. Nabila calon motivator itu.